Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang larangan mencuri dan hukumnya. Kami beranggotakan Wilda Lutfiatul Khairiyah NIM 20104107, Putri Izzatul Fitroh NIM 20104086, dan Rizky Maulana NIM 20104106. Yang pertama, pengertian pencurian dalam pidana Islam. Secara etimologi, ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ibnu Qudamah adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau samar. Ulama fikih mendefinisikan terperinci pencurian termasuk ke dalam jarimah hudud, yaitu mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi dengan aman, dengan cara diam-diam dilakukan oleh orang mukallaf dari tempat tertentu tanpa ada unsur syubhat. Muhammad Anwar ditegaskan bahwa kalau mengambil bukan untuk dimiliki namanya ghosab, bukan sirqah. Kalau mengambilnya secara terang-terangan dan memaksa namanya merampok, dan kalau dengan terang-terangan di jalan namanya membegal, dan kalau tanpa paksaan serta di luar rumah namanya mencopet. Menurut golongan penganut Hanifiyah adalah pengambilan barang oleh orang mukallaf dengan sembunyi-sembunyi dengan kadar 10 dirham yang disimpan di tempat tertentu atau tempat yang aman. Definisi lainnya adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang yang sudah balik dengan ukuran nisab yang mengharuskan hukum potong tangan atau kaki, dilakukan secara rahasia atas harta orang lain yang dapat dijadikan modal, yang tidak cepat rusak dan diambil dari tempat penyimpanannya seperti yang diungkapkan oleh golongan penganut Syafi'iyah. Unsur kriminal pencurian yang sudah disepakati: 1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi. 2. Harta atau sesuatu yang dapat jadi modal. 3. Harta adalah milik orang lain dan ada syarat lain yang harus diambil dari tempat penyimpanan selayaknya, serta sudah mencapai ukuran 1 nisab. Larangan mencuri. Mencuri hukumnya haram karena larangan mengambil harta milik orang lain secara batil tersebut dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Kesepakatan ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Quran surat An-Nisa ayat 29. Larangan mencuri. Mencuri termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat pelakunya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La'anallahu syariqa yasriku baydota fatuqta'u yaduh wa yasrikul habla fatuqta'u yaduh. Artinya, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebuah telur, maka dia dipotong tangannya, dan pencuri yang mencuri sebuah tali, maka dia dipotong tangannya pula. Hadis riwayat Bukhari nomor 2574. Larangan mencuri. Pelaku pencuri wajib dijatuhi hukuman had oleh pihak yang berwenang atau pemerintah yang sah, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan, yaitu hukuman potong tangan, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabna nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya atau sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran hadis Al-Maidah ayat 38. Hukuman mencuri. Hukuman dalam bahasa Arab disebut ukubah. Lafaz ukubah berasal dari kata aqobah yang sinonimnya khalafa waja'a wa biaqobah. Artinya mengiringnya dan datang di belakangnya, dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah
Barangkali lafaz tersebut bisa diambil lafaz aqaba yang sinonimnya sawa bima fa'ala jazaa, membalas sesuai apa yang dilakukannya. Sesuatu dapat disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan. Kedua, hukuman merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Hukuman atau sanksi pencurian dalam kitab Qisas wal Hudud disebutkan ada dua. 1. Hukuman had atau potong tangan. 2. Hukuman ta'zir. Yang pertama, hukuman had atau potong tangan. Seluruh umat Islam bersepakat, yakni ijma', bahwa pencuri mendapatkan hukuman potong tangan oleh pihak yang berwenang. Namun, tidak semua pelaku pencuri serta-merta dipotong tangannya, melainkan harus memenuhi semua rukun dan syaratnya. Rukun pencurian. Yang pertama, pencuri. Kedua, korban pencurian. Ketiga, harta yang dicuri. Dan yang terakhir, mengambil secara sembunyi-sembunyi. Berikutnya, syarat pencurian. Yang pertama, harta diambil tanpa sepengetahuan korban atau pemilik harta. Yang kedua, harta diambil tanpa kerelaan atau keridhaan korban atau pemilik harta. Yang ketiga, harta diambil secara sempurna. Maksudnya ialah pencuri mengeluarkan harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya. Yang keempat, harta yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanannya. Dan yang terakhir, harta yang dicuri telah dikuasai sepenuhnya oleh pencuri. Pembatalan had. Hal terpenting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin sebelum menegakkan had pencurian, yakni hukuman potong tangan, ialah tidak adanya perkara yang meragukan bahwa pencuri telah mencuri, meskipun sangat kecil. Jika saja ada sedikit keraguan bahwa pencuri telah mencuri, atau satu saja rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan dibatalkan dan digantikan dengan hukuman lain sesuai kebijakan atau ijtihad hakim. Yang kedua, hukuman ta'zir. Secara garis besar, pada dasarnya bahwa jarimah ta'zir ini sudah ditentukan oleh syara'. Landasan dan ketentuan hukumannya didasarkan pada ijma', yakni konsensus, berkaitan dengan hak negara muslim, meliputi semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian, kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat keseluruhan. Pelaksanaan jarimah ta'zir had yang sudah diputuskan oleh hakim juga menjadi hak penguasa atau petugas yang ditunjuknya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam ucapan atau tulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buruk datangnya dari kami sebagai hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.